Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dan tidak kurang suatu apapun. Ya, untuk video ini kita akan bahas mengenai dualitas ya. Dualitas atau dual problem. Jadi, dualitas atau dual problem itu sangat erat kaitannya dengan program linier. Ya, apa itu dualitas? Pertama adalah bahwa dualitas itu adalah masalah program linier, ada masalah lain yang berhubungan. Jadi setiap kita menyelesaikan atau kita memformulasikan sebuah permasalahan ya yang ada pada program linier, sebenarnya itu ada masalah terselubung di balik masalah tersebut. Sehingga masalah satu yang berhubungan dengan masalah yang lain dalam program linier itu disebut dualitas. Ya, di dalam dualitas tadi adalah masalah utama, yaitu masalah yang diutarakan terlebih dahulu atau masalah yang kita lihat atau yang bisa kita lihat secara langsung itu adalah masalah utamanya. Sebenarnya masalah dual adalah masalah yang mengikuti dari masalah utamanya. Sehingga masalah ini harus diungkap terlebih dahulu sebelum diselesaikan. Dan bagaimana cara mengungkapnya? Kita mengungkapkannya dengan fungsi-fungsi pada program linier di masalah utamanya. Nah, ini kita ada sebuah contoh ya. Seorang penjahit mempunyai 60 meter kain wol dan 40 meter kain sutra. Dengan bahan-bahan tersebut akan dibuat setelan jas dan rok untuk pelanggannya. Satu jas memerlukan 3 meter wol dan 1 meter sutra. Sementara untuk rok memerlukan 2 meter wol dan 2 meter sutra. Keuntungan untuk jasnya 120.000 dan keuntungan roknya adalah 75.000. Nah, berarti di sini kita harus membuat fungsi objektif dan fungsi kendala dari masalah utamanya ya. Jadi ini adalah yang terlihat adalah masalah utamanya. Berarti di sini kita bisa melihat ya, untuk fungsi Z-nya itu adalah 120.000 X1 ditambah 75.000 X2. Kemudian untuk fungsi kendala yang pertama itu adalah 3X1 ya ditambah 2X2 ini apa kurang dari sama dengan 60. Tentunya lagi berarti X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 40. Ini adalah masalah utama. Nah, bagaimana kita bisa membuat masalah dualitasnya atau dualnya? Nah, caranya sebenarnya mirip dengan cara metrik, yaitu dengan cara transpose metrik ya kalau di metrik. Di sini kita akan melihat atau membaca fungsi-fungsi pada kendala utama itu secara vertikal. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, sini ada nilai kanan dari fungsi kendalanya utama, itu akan menjadi fungsi objektifnya dualnya. Jadi di sini ada 60 ditambah 40. Ini berarti karena sini sudah X1, berarti saya anggap Y1, Y2. Jadi nilai kanan pada fungsi utama menjadi koefisien untuk fungsi objektif dualitasnya. Nah, selanjutnya kita akan di sini kita akan terlihat bahwa ada dua variabel ya, Y1 dan Y2. Berarti nanti fungsi kendalanya juga hanya ada dua variabel. Nah, untuk menentukan fungsi kendala pada permasalahan dualnya, kita melihat secara vertikal dari fungsi objektif dan fungsi kendala pada masalah utamanya. Di sini kita bisa melihat seperti ini. Nah, ini bisa kita baca sebagai 3Y1 ditambah Y2 ya. Nah, karena tadi fungsi utamanya itu adalah kurang dari sama dengan, maka di sini menjadi lebih besar sama dengan berapa?
ini Z-nya 120.000. Nah, berikutnya untuk yang kedua fungsi kendalinya berarti kita baca yang sini. Nah, berarti di situ ketemunya 2Y1 ditambah 2Y2 lebih besar sama dengan 75.000. Nah, ini adalah permasalahan dualnya. Nah, selanjutnya silahkan dicoba teman-teman untuk sebelum mencoba, di sini kan ini adalah keuntungan maksimum ya. Jadi ini adalah max. Maka untuk fungsi dualnya, untuk objektif dualnya itu menjadi min. Ya, jadi dibalik ya. Nah, apa hubungannya antara fungsi primal atau primal atau fungsi utamanya dengan fungsi dualnya? Jadi bahwa suatu perusahaan itu, ya ini ada seorang penjahit akan menjahit ya. Dia membutuhkan agar keuntungannya maksimum kan dia berarti jasnya itu 120.000 dan roknya 75.000. Nah, nanti ketika kita mendapatkan Z max itu berarti mendapatkan keuntungan maksimum dari penjahitnya. Sementara untuk fungsi dualnya adalah seseorang yang akan membeli produk-produk dari penjahit tersebut. Nah, untuk membeli itu berarti membutuhkan nilai atau harga yang minimal supaya pengeluarannya minimal ya. Nah, sehingga fungsi amin ini adalah fungsi untuk mencari nilai minimum yang dikeluarkan dari pembeli yang membeli barangnya pada seorang penjahit tersebut. Nah, nanti ada titik temunya, dan titik temunya seperti apa? Coba silahkan teman-teman carilah nilai Z max-nya itu berapa dan nilai aminnya itu berapa. Karena ini sifatnya sederhana, teman-teman juga bisa menggunakan cara yaitu dengan menggunakan metode grafik agar lebih cepat. Dan nanti teman-teman bisa lihat berapa sih nilai Z max dan nilai aminnya? Adakah hubungan antara keduanya? Silakan nanti teman-teman bisa terlihat kalau sudah menemukan Z max dan Z min-nya. Nah, jadi dari contoh ini silakan teman-teman cari Z max dan aminnya. Silakan bisa di pause ya untuk melihat ininya soalnya. Oke, selanjutnya kalau sudah teman-teman nanti bisa latihan ya. Ini ada latihan, silakan teman-teman juga bisa cari ya. Pertama mencari fungsi objektif dan fungsi kendala dari permasalahan utamanya. Baru kemudian nanti silahkan cari fungsi objektif dan fungsi kendala dari permasalahan dualnya. Setelah itu coba diselesaikan, carilah nilai optimum dari keduanya. Ya, silakan bisa di pause atau di screenshot untuk melihat soalnya. Oke, kira-kira itu ya. Terima kasih, selamat berlatih dan selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.